Inter Milan bersiap menghadapi laga krusial pembuka putaran kedua Serie A. Di San Siro, Nerazzurri asuhan Christian Chivu akan menjamu Napoli besutan Antonio Conte dalam duel yang bernilai 3 poin emas dan berpotensi besar menentukan arah perburuan Scudetto. Setelah hasil-hasil di laga tengah pekan, pertandingan ini memiliki bobot ganda. Kemenangan akan membawa Inter menjauh di puncak klasemen, sementara Napoli berpeluang memangkas jarak usai hasil imbang mereka kontra Verona. Dari ruang konferensi pers di Appiano Gentile, Chivu mempresentasikan kesiapan timnya. Pelatih asal Rumania itu menilai Inter mengalami perkembangan signifikan sejak pertemuan pertama melawan Napoli, terutama dari sisi soliditas. Dengan kerja keras, kontinuitas, keyakinan, dan ambisi, angka statistik saja tidak cukup. Yang penting adalah apa yang ditunjukkan di lapangan. Kami mengalami naik turun, tapi selalu dengan kesadaran untuk terus berkembang, ujar Chivu. Chivu menyadari Napoli kini berbeda dibanding pertemuan Oktober lalu. Meski waktu berlalu tidak terlalu lama, perubahan sistem dan komposisi pemain membuat laga ini sulit diprediksi. Mereka punya skuad kuat dan intensitas tinggi. Ini akan jadi pertandingan yang hidup dari detail dan momen, hal yang wajar ketika tim-tim besar saling berhadapan, jelasnya. Soal tekanan klasemen, Chivu menegaskan ambisi Inter jelas, namun hasil akhir tetap ditentukan oleh banyak faktor. Kami ingin menjauh, mereka ingin mendekat. Tapi dari keinginan ke kenyataan, ada komitmen, konsentrasi, tanggung jawab, dan keseimbangan. Kami sadar ini laga yang bisa mengarahkan perjalanan musim, dan kami siap memainkan pertandingan besar, tegasnya. Chivu juga menyampaikan rasa hormatnya kepada Antonio Conte. Saya sangat menghormatinya. Dia pemenang dan pelatih yang terus berevolusi. Kami para pelatih muda banyak belajar darinya. Tapi tidak ada duel Chivu versus Conte, yang ada Inter versus Napoli. Sepak bola harus tetap milik pemain dan supporter, katanya. Terkait performa tim, Chivu menolak anggapan bahwa laga melawan Napoli lebih penting dari pertandingan lain. Untuk sampai ke posisi ini, kami harus melewati Parma, Bologna, Genoa, Atalanta. Setiap laga harus diperlakukan serius. Liga adalah maraton 38 pertandingan, dan kami menunjukkan kemampuan untuk bangkit setelah momen sulit, ujarnya. Ia juga menyinggung pentingnya kematangan tim dalam mengelola momen-momen krusial. Selalu ada ruang untuk berkembang. Angka-angka bicara soal duel langsung, tapi kenyataannya kami berada di puncak klasemen. Semua pertandingan penting dengan bobot yang sama, tambahnya. Chivu memuji perkembangan mental tim dalam beberapa bulan terakhir. Tidak pernah ada rasa takut dalam laga besar. Tim ini matang, percaya diri, dan sadar akan nilai serta ambisinya. Hasil positif meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran bahwa kami punya peluang besar untuk menang, katanya. Mengenai sektor kanan, Chivu memberikan penjelasan soal peran Jan Bisek dan Luis Enrique. Ia memuji peningkatan signifikan Luis Enrique, baik secara taktik maupun mental. Dia bekerja dengan rendah hati dan dedikasi. Sudah 9 laga beruntun dia starter. Bermain di San Siro dengan 80.000 penonton tidak mudah. Dia menunjukkan mental yang kuat, ucap Chivu. Untuk kondisi pemain, Matteo Darmian belum akan masuk daftar pemain karena baru kembali berlatih penuh. Sementara Denzel Dumfries masih menjalani rehabilitasi di Belanda dan ditargetkan kembali akhir Februari. Chivu memastikan timnya memiliki solusi tanpa perlu mengeluh soal absensi. Menutup konferensi pers, Chivu menegaskan filosofi Inter dalam menghadapi tekanan, termasuk isu wasit. Kami memilih fokus pada lapangan dan menjadi versi terbaik diri kami. Kami harus lebih kuat dari ketidakadilan. Sepak bola juga soal nilai hidup, tidak mencari alasan, tapi bertanggung jawab dan bangkit, pungkasnya. Akhirnya, Piotr Zielinski benar-benar naik ke panggung utama. Gelandang asal Polandia itu kini menjadi sorotan berkat performa konsisten bersama Inter Milan, hingga perlahan namun pasti berhasil menggeser peran Henrikh Mkhitaryan, bahkan Pitar Sucic yang sempat diproyeksikan sebagai alternatif utama di lini tengah. Seperti ditulis Corriere dello Sport, Zielinski berkembang selangkah demi selangkah, hingga akhirnya merebut posisi penting dalam skema permainan Inter. Ironisnya, pada musim panas lalu masa depannya sempat dipenuhi tanda tanya dengan rumor kepergian yang cukup kencang berembus. Menurut laporan tersebut, justru musim lalu yang menjadi anomali dalam karir Zielinski. Penampilannya yang menurun dinilai tidak mencerminkan kualitas sebenarnya.
Titik balik datang bersama Christian Civu, pelatih yang mampu membangun kembali kepercayaan sang gelandang. Hal ini sangat kontras dengan era Simone Inzaghi, di mana Zielinski sendiri mengakui tak pernah menemukan kecocokan. Kini, mantan pemain Napoli itu menikmati kebangkitannya. Statistik pun menjadi bukti nyata kontribusinya. 3 gol dan 1 assist dari 23 penampilan, dengan 11 kali turun sebagai starter. Sepanjang musim, Zielinski hanya 3 kali menghabiskan laga sepenuhnya di bangku cadangan, terakhir terjadi pada awal Oktober. Ia juga tampil dalam laga tandang ke markas Napoli pada pertemuan pertama musim ini. Kenangan melawan Napoli tentu memiliki makna tersendiri. Saat Mkhitaryan mengalami cedera pada laga di Maradona, Zielinski masuk sebagai pengganti dalam kunjungan keduanya ke stadion tersebut sejak meninggalkan Napoli secara gratis. 8 tahun penuh emosi bersama Partenopei meninggalkan jejak mendalam, terlebih karena Zielinski merupakan salah satu aktor penting dalam keberhasilan Napoli meraih Scudetto 2023. Meski demikian, Napoli membuktikan diri tetap mampu menang tanpa kehadirannya, termasuk dengan mengalahkan Inter baik dalam perebutan Scudetto musim lalu maupun pada pertemuan pertama musim ini. Kini, potensi kejutan baru menanti. Laga di San Siro berpeluang menjadi momen besar berikutnya. Zielinski pun diyakini siap kembali mengambil peran penting dengan harapan menjadi salah satu kunci kemenangan Inter yang bisa berdampak sangat besar dalam perburuan gelar. Di antara berbagai benang merah yang menghubungkan Inter Milan dan Napoli, terselip pula kisah Niccolò Barella. Gelandang andalan Nerazzurri itu ternyata sempat menolak Napoli sebelum akhirnya memilih Milan sebagai pelabuhan karirnya dan menjelma menjadi figur sentral di lini tengah Inter. Setelah sempat memulai laga dari bangku cadangan saat menghadapi Parma, Barella kini kembali ke panggung utama, ke posisi yang seolah tak tergantikan. Musim ini, perannya kembali krusial, salah satunya saat mengirim assist untuk gol Marcus Thuram di Stadion Tardini. Assist tersebut menjadi yang ke-66 bagi Barella selama berseragam Inter. Catatan impresif itu mendapat sorotan Gazzetta dello Sport. Media tersebut menegaskan bahwa sejak tahun 2000, hanya satu pemain Inter yang mampu mencapai angka serupa, yakni Alvaro Recoba. Di bawah Barella, ada nama Dejan Stankovic, idola dan panutan Barella, dengan koleksi 56 assist terpaut 10 dari gelandang timnas Italia tersebut. Statistik ini semakin mengukuhkan status Barella sebagai raja assist di era Inter modern. Ia menjadi simbol kemurahan hati di atas lapangan, sosok yang paling rajin membagi hadiah bagi rekan-rekannya. Menjelang laga penting melawan Napoli, 1 assist tambahan dari Barella tentu akan menjadi kado yang sangat berharga bagi Nerazzurri. Gambaran jelang duel langsung perebutan Scudetto antara Inter Milan dan Napoli terangkum jelas pada perbandingan kekuatan lini serang kedua tim. Laga ini berpotensi membawa Inter menjauh hingga 7 poin di puncak klasemen, atau sebaliknya memangkas jarak Napoli menjadi 1 angka. Dalam laporan utamanya, Corriere dello Sport menyoroti kontras mencolok antara kedua kubu. Napoli asuhan Antonio Conte tengah mempersiapkan pertandingan dengan kondisi ofensif yang jauh dari ideal. Di lini depan, hanya Rasmus Højlund yang berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik. Ia menjadi satu-satunya tumpuan serangan Partenopei. Situasi Napoli kian rumit dengan daftar cedera yang terus bertambah. David Neres yang dianggap sebagai pasangan ideal Højlund di lini depan masih diragukan tampil. Kondisi ini membuat opsi Conte semakin terbatas menjelang laga krusial di San Siro. Sebaliknya, Inter berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan. Pelatih Christian Civu justru dihadapkan pada kemewahan pilihan di sektor serang. Dalam skema 3-5-2, ia bisa memilih duet penyerang dari Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Pio Esposito hingga Boni. Bahkan jika pilihan awal tidak berjalan sesuai rencana, Civu masih memiliki banyak alternatif yang sudah teruji untuk mengubah jalannya pertandingan. Perbedaan kualitas lini depan ini juga tercermin jelas dalam statistik. Hingga saat ini, Inter dan Napoli sama-sama kebobolan 15 gol di Serie A.
Namun perbedaan besar terlihat pada produktivitas. Inter telah mencetak 40 gol, sementara Napoli baru mengoleksi 28 gol. Perbandingan ini menggambarkan situasi 4-1 di lini serang, dengan Højlund sendirian menghadapi kedalaman skuad ofensif Inter. Meski demikian, Napoli tetap dianggap sebagai tim dengan daya juang tinggi. Mereka kerap menunjukkan kemampuan bangkit dari keterbatasan. Namun, laga kali ini dinilai sebagai ujian terberat karena Napoli datang ke San Siro dengan jumlah pemain absen terbanyak dan opsi yang sangat minim. Sementara itu, Inter hampir tampil dengan kekuatan penuh. Chivu hanya harus kehilangan Denzel Dumfries. Kendati lubang di sisi kanan cukup terasa tanpa kehadiran bek sayap asal Belanda tersebut, Inter tetap mencatat 6 kemenangan beruntun di Liga sejak satu-satunya kekalahan, yakni pada derby melawan AC Milan. Kabar baik datang dari Appiano Gentile jelang laga penting Inter Milan melawan Napoli. Gelandang Davide Fratesi dilaporkan telah menjalani sesi latihan reguler bersama rekan-rekannya pada hari ini dan dipastikan siap diturunkan. Menurut laporan Sport Mediaset, Fratesi berada dalam kondisi prima dan sepenuhnya tersedia bagi pelatih Christian Chivu untuk duel kontra Partenopei. Selain Fratesi, dua pemain lain yakni Andy Diouf dan Matteo Darmian juga berada dalam kondisi siap tampil. Meski demikian, tidak diperkirakan akan ada perubahan besar dalam susunan pemain Inter. Pelatih asal Rumania tersebut disebut tetap akan mengandalkan komposisi terbaiknya saat menghadapi Napoli. Satu-satunya pengecualian adalah absennya Denzel Dumfries. Posisi bek kanan kembali akan dipercayakan kepada Luis Enrique yang berpeluang mencatatkan penampilan ke-10 secara beruntun bersama Nerazzurri. Inter Milan di bawah arahan Christian Chivu tampil luar biasa dalam laga tandang sepanjang musim Serie A berjalan. Nerazzurri menjelma menjadi mesin poin saat bermain jauh dari San Siro, dengan catatan sebagai tim paling banyak meraih kemenangan di laga tandang sejauh ini. Hingga pekan terkini, Inter telah membukukan 7 kemenangan dari 9 pertandingan tandang yang sudah dijalani. Statistik tersebut menempatkan Nerazzurri di posisi teratas dibandingkan seluruh kontestan Serie A dalam urusan hasil di luar kandang. Catatan ini juga memiliki nilai historis bagi Inter. Dalam beberapa musim terakhir, hanya pada Serie A 2019-2020, Nerazzurri mampu mencatatkan performa tandang yang lebih baik, dengan torehan 8 kemenangan setelah jumlah laga tandang yang sama. Inter Milan resmi melepas Valentin Carboni ke Racing Club di Avellaneda dengan status pinjaman murni tanpa biaya transfer maupun komisi. Gelandang muda kelahiran 2005 itu akan melanjutkan proses perkembangannya di Argentina. Detail tambahan terkait kesepakatan tersebut diungkap oleh portal Racing de Alma. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Inter justru akan membayar Racing bonus tertentu berdasarkan performa Carboni. Nerazzurri diwajibkan membayar sebesar 200.000 euro setiap kali Carboni tampil dalam 4 pertandingan berturut-turut bersama Racing. Tak hanya itu, terdapat pula klausul tambahan yang menguntungkan klub Argentina tersebut. Inter akan mengeluarkan dana ekstra apabila Carboni mendapat panggilan ke tim nasional Argentina untuk Piala Dunia 2026. Kesepakatan ini menunjukkan strategi Inter dalam memastikan Carboni mendapatkan menit bermain reguler sekaligus menjaga kepentingan pengembangan sang pemain muda di level tertinggi. Goran Pandev menilai laga antara Inter Milan dan Napoli sudah menjadi pertandingan yang sangat krusial dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Mantan penyerang yang pernah membela kedua klub tersebut menyebut hasil laga ini bisa memberi dampak besar terhadap peta persaingan Scudetto. Pertandingan ini sudah fundamental, terutama setelah hasil di pekan terakhir, ujar Pandev dalam wawancara dengan Corriere dello Sport jelang duel Inter kontra Napoli. Jika Inter menang, mereka akan melompat jauh menuju Scudetto.
Nerazzurri sedang tampil sangat baik. Mereka tim berpengalaman dan tahu bagaimana mengelola situasi tertentu. Meski begitu, Pandev memperkirakan pertandingan akan berjalan sengit. Napoli menurutnya akan berjuang habis-habisan demi tetap berada di papan atas klasemen. Besok akan menjadi laga yang sangat intens. Napoli pasti ingin melakukan bagiannya untuk tetap menempel di puncak. Tapi jangan lupakan Milan, tegasnya. Ketika ditanya apakah persaingan gelar akan menjadi balapan 3 tim, Pandev mengangguk. Ia menilai Milan memiliki pemain-pemain bintang yang bisa menentukan hasil laga kapan saja. Selain itu, Rossoneri hanya fokus bermain 1 pertandingan per pekan. Itu faktor penting. Allegri tahu betul bagaimana cara memenangkan Scudetto, katanya. Mengenai Inter, Pandev mengaku tidak terkejut dengan kebangkitan mereka. Saya mengenal lingkungan dan para pemainnya. Saya tahu mereka akan bangkit setelah musim lalu. Pelatih baru datang dengan pendekatan yang rendah hati dan membawa metode baru yang ternyata sangat efektif. Pandev kemudian menyoroti perbedaan pendekatan antara Simone Inzaghi dan Christian Cifu. Menurutnya, Cifu memiliki visi sepak bola yang berbeda dengan melibatkan seluruh skuad. Inzaghi mengandalkan sekitar 13 pemain. Cifu melihat sepak bola dengan cara lain. Dia melibatkan semua pemain. Zielinski adalah contoh paling jelas. Dia berhasil menghidupkan kembali pemain penting yang kini menjadi senjata tambahan Inter. Pandev juga menilai Cifu memiliki latar belakang dan mentalitas yang tepat sebagai pelatih. Christian sudah berada di ruang ganti besar dan dilatih oleh pelatih-pelatih hebat. Dia merasa wajib mengandalkan seluruh kelompok. Saya memang sudah menduga dampaknya akan seperti ini. Dia cerdas dan dikelilingi staf yang tepat. Cara Cifu berkomunikasi pun mendapat sorotan positif. Christian bukan tipe yang mengeluh, itu selalu menjadi kekuatannya. Sebagai pelatih, dia mencoba mengubah kebiasaan buruk banyak koleganya dalam berkomunikasi, dan itu sebabnya jawabannya sering mengejutkan. Dalam perdebatan soal favorit juara, Pandev menegaskan bahwa persaingan masih terbuka. Inter adalah tim yang sangat kuat, tetapi Napoli juga bekerja sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah juara bertahan dan telah mengeluarkan banyak uang di bursa transfer. Conte tidak perlu bersembunyi, dia harus menargetkan Scudetto dan melangkah jauh di Liga Champions. Terakhir, ketika diminta memilih antara Lautaro Martinez dan Rasmus Højlund, Pandev tanpa ragu menjatuhkan pilihannya. Tentu saja Lautaro, dia pemain terkuat di Liga dan sedang berada di fase terbaik dalam karirnya. Dia punya pengalaman dan kualitas, pungkasnya. Andrea Mandorlini memberikan pandangannya mengenai persaingan papan atas Serie A dengan fokus khusus pada big match antara Inter Milan dan Napoli yang akan digelar di San Siro pada Minggu malam. Mandorlini menyampaikan analisisnya saat menjadi narasumber di Radio Tutto Napoli. Menurut Mandorlini, Napoli tetap layak disebut sebagai kandidat kuat juara, mengingat status mereka sebagai juara bertahan. Ia menekankan bahwa Partenopei telah menjuarai Serie A 2 kali dalam 3 musim terakhir, sebuah bukti konsistensi di level tertinggi. Meski demikian, Mandorlini menilai Inter memiliki kekuatan yang setara. Ia mengaku terkesan dengan gaya bermain Nerazzurri yang dinilainya mengalami perubahan signifikan dibanding musim-musim sebelumnya. Inter adalah tim yang sangat kuat. Saya menyukainya. Mereka bermain bagus, berbeda dari masa lalu, lebih aktif dan memberi lawan lebih sedikit titik referensi, ujarnya. Mandorlini juga mengakui Inter sempat kehilangan poin di beberapa pertandingan. Namun ia melihat kondisi terkini skuad asuhan Christian Cifu berada dalam tren positif. Mereka memang kehilangan beberapa laga, tetapi sekarang Inter sedang dalam kondisi yang baik dan menjadi tim yang sulit untuk dihadapi, pungkasnya. Simon Braglia turut memberikan pandangannya terkait situasi Inter Milan jelang laga besar melawan Napoli. Berbicara kepada TMW Radio, Braglia menyoroti kinerja pelatih Christian Cifu, sekaligus membandingkannya dengan pengalaman Antonio Conte di kubu lawan. Menurut Braglia, Cifu layak disebut sebagai kejutan positif berkat caranya menangani skuad Inter sejauh ini. Ia menilai pelatih asal Rumania tersebut datang dengan pendekatan rendah hati dan mampu masuk ke dalam pola pikir para pemain.
Cifu datang dengan banyak kerendahan hati dan mampu masuk ke kepala para pemain, yang sebenarnya juga sudah bisa bermain dengan sendirinya, ujar Braglia. Ia juga memuji kemampuan Cifu dalam mengelola kelompok. Braglia menyebut sang pelatih tampil sangat baik dalam menjaga keseimbangan ruang ganti dan memaksimalkan potensi skuad yang ada. Namun demikian, Braglia menegaskan bahwa faktor pengalaman masih bisa menjadi pembeda dalam laga krusial ini. Pengalaman Conte sangat berarti dalam pertandingan seperti ini dan bisa membuat perbedaan, lanjutnya. Braglia menilai Napoli memang sedikit berada di bawah Inter dari segi kualitas, tetapi tetap merupakan tim yang sangat kompetitif. Menurutnya, Napoli tidak akan menyerah begitu saja saat bertandang ke San Siro. Ini adalah tim yang patut dihormati. Bagi saya, mereka akan menjual mahal kekalahan di San Siro, pungkas Braglia. Pertanyaan mengenai siapa yang lebih difavoritkan pada laga besar antara Inter Milan dan Napoli di San Siro mendapat jawaban dari Rafa Benitez. Pelatih Panathinaikos yang pernah menangani kedua klub itu diwawancarai Gazzetta dello Sport untuk membedah duel panas yang akan tersaji. Menurut Benitez, posisi klasemen dan faktor kandang membuat Inter pantas disebut sebagai tim unggulan. Namun, status Napoli sebagai juara bertahan Serie A juga tak bisa diabaikan. Klasemen dan faktor kandang mengarahkan kita untuk mengatakan Inter favorit, tetapi Napoli adalah juara Italia dan itu membuat kita tidak perlu terlalu memilih, ujar Benitez. Meski demikian, Benitez menilai Inter asuhan Christian Cifu datang ke laga ini dengan kondisi yang lebih baik. Ia menyoroti keunggulan 4 poin serta performa konsisten yang ditunjukkan Nerazzurri dalam beberapa laga terakhir. Saat ini Cifu tiba di pertandingan dengan situasi yang lebih menguntungkan, setidaknya karena keunggulan poin dan jalur bersih yang baru saja mereka lalui, katanya. Di sisi lain, Napoli akan datang ke San Siro dengan banyak pemain absen. Benitez mengakui hal tersebut sebagai faktor penting. Ia menyebut nama-nama besar seperti Kevin De Bruyne, Anguissa, Lukaku, hingga Gilmour yang tak bisa tampil, sementara David Neres juga berada dalam kondisi beresiko. Namun ia menegaskan pengalaman Antonio Conte tetap menjadi modal besar. Pelatih tahu bagaimana menghadapi situasi sulit, dan pelatih yang telah memenangkan begitu banyak gelar seperti Conte punya kemampuan untuk mengatasinya, jelas Benitez. Terkait peta persaingan juara, Benitez menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah perebutan gelar akan menjadi duel dua tim atau melibatkan lebih banyak kandidat. Namun, ia mengakui Inter sedikit berada di atas. Kita harus melihat bagaimana mereka mengelola akhir Januari, ketika jadwal padat bisa membuat tim kehilangan sesuatu, ujarnya. Soal dampak laga di San Siro, Benitez menegaskan pertandingan ini belum akan menentukan segalanya. Meski begitu, ia mengakui kemenangan Inter bisa menjauhkan Napoli dari perburuan gelar. Tidak akan menentukan secara definitif, tetapi akan sangat berat. Kemenangan Cifu bisa membuat Conte semakin tertinggal, katanya. Benitez juga menepis anggapan bahwa hasil 3-1 pada pertemuan pertama akan berpengaruh. Menurutnya, kedua tim kini sangat berbeda. Ia mencontohkan Napoli yang saat itu masih memiliki banyak opsi, serta Inter yang kini mengalami perubahan hierarki pemain. Zielinski misalnya, kini menjadi protagonis setelah bakatnya kembali bersinar, tuturnya. Menutup analisanya, Benitez menekankan pentingnya organisasi tim dibandingkan sekadar mengandalkan bintang. Ia menyebut Inter dan Napoli sama-sama memiliki pemimpin di lapangan. Dari kubu Inter ada Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella, hingga Zielinski. Sementara dari Napoli, Benitez menyoroti peran Stanislav Lobotka, Scott McTominay, dan Rasmus Højlund. Mario Balotelli bersiap membuka lembaran baru dalam karir sepak bolanya. Striker berusia 35 tahun itu terpantau di Bandara Bergamo sebelum bertolak menuju Dubai untuk merampungkan kepindahannya ke Al-Ittifaq. Kepada para jurnalis, Balotelli mengaku antusias menyambut tantangan anyar tersebut. Ada keinginan besar. Ini proyek yang bagus. Saya tidak sabar untuk segera sampai di sana, ujar Balotelli seperti dikutip TMW. Balotelli juga mengonfirmasi bahwa sempat ada komunikasi dengan klub-klub Italia. Namun menurutnya, dinamika sepak bola telah berubah.
Beberapa panggilan datang dan kami sempat mencoba bernegosiasi, tapi sepak bola sudah berubah. Ada banyak pemain lain, pemain muda, dan wajar jika mereka diberi ruang. Di usia 35 tahun, saya tetap merasa lebih kuat dari yang lain, ujarnya sambil tertawa. Meski begitu, ia menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada pemain muda, termasuk demi kepentingan tim nasional Italia. Mengenai Genoa, Balotelli tak menampik adanya penyesalan. Ia menyebut keputusan klub menunjuk pelatih baru sebagai faktor utama perpisahan mereka. Musim lalu saya punya tawaran penting. Genoa memilih pelatih yang hubungannya tidak terlalu baik dengan saya. Jika keputusan itu tidak diambil, hari ini saya masih akan berada di Genoa, ungkapnya. Saat ditanya soal Milan, Balotelli menegaskan ikatan emosionalnya dengan dua raksasa kota Milan. Milan dan Inter ada di hati saya. Masalahnya, saya tidak bisa memilih di antara keduanya. Dan juga Napoli, kalau tidak anak saya bisa marah, katanya sambil tersenyum. Dalam persaingan Scudetto, Balotelli menilai Inter memiliki keunggulan saat ini. Pertanyaan bagus, saat ini Inter punya sesuatu yang lebih, tapi Milan tidak boleh diremehkan, mereka tim berbahaya. Jujur saja, jika yang juara Inter atau Milan, saya tetap akan senang, tuturnya. Balotelli juga memberikan pujian kepada Christian Cifu, yang kini menapaki karir sebagai pelatih. Christian itu sosok yang luar biasa. Bermain bersamanya adalah kehormatan. Dia orang yang sangat baik dan secara sepak bola jelas lebih paham dari saya. Sebagai pelatih, dia hebat, ujarnya. Menutup pernyataannya, Balotelli mengisyaratkan perpisahan dengan Serie A. Serie A, selamat tinggal. Kecuali ada orang gila yang merekrut saya untuk memenangkan liga, maka semuanya bisa berubah, pungkasnya. Legenda Inter Milan Alessandro Spillo Altobelli memberikan pujian setinggi langit kepada Lautaro Martinez jelang laga besar Inter kontra Napoli. Dalam wawancaranya bersama harian Libero, Altobelli menegaskan status Lautaro sebagai salah satu penyerang terbaik dunia sekaligus simbol penting Nerazzurri. Lautaro saat ini menempati peringkat keempat daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Inter dengan koleksi 167 gol. Menurut Altobelli, ketajaman striker asal Argentina itu membuatnya sejajar dengan nama-nama elit dunia. Lautaro adalah salah satu penyerang tengah terbaik di dunia. Bersama Haaland, dia menakutkan saat berada di kotak penalti. Dia sudah menjadi bagian dari sejarah Inter, kapten dan mercusuar di lapangan, ujar Altobelli. Altobelli juga menyebut Lautaro sebagai kartu truf bagi pelatih Christian Cifu. Ia menepis keraguan yang kerap muncul saat sang kapten gagal mencetak gol dalam beberapa laga. Ketika dia tidak mencetak gol dalam 4 atau 5 pertandingan, selalu muncul suara-suara sumbang, padahal dia yang paling kuat. Sekarang dia berada dalam momen emas karena telah berubah menjadi penyerang yang komplit, tambahnya. Mengenai kekuatan utama Lautaro, Altobelli menilai sang striker nyaris tanpa celah. Dia bermain di seluruh area, bisa menembak dengan kaki kanan dan kiri. Apa yang kurang darinya? Tidak ada. Pertahanan Conte pasti akan sangat waspada, katanya. Kehadiran Marcus Thuram juga dinilai semakin memaksimalkan peran Lautaro. Meski Lautaro telah mencetak 10 gol dan Thuram 6 gol di Liga, Altobelli melihat keduanya sebagai duet ideal. Di zaman saya, ada istilah kembar gol untuk dua penyerang yang saling melengkapi. Apakah kalian melihat pasangan yang lebih baik dari Lautaro dan Thuram di Italia? Atau bahkan di Eropa? Ujarnya retoris. Altobelli menegaskan bahwa Lautaro mampu berpadu dengan siapapun di lini depan. Dia selalu cocok dengan siapa saja karena selain mencetak gol, dengan kedewasaannya dia juga membuat rekan setim bermain lebih baik. Jika Pio Esposito atau Boni masuk, dia tahu bagaimana memotivasi mereka. Dia pemimpin, bukan sekedar finisher, tegasnya. Menanggapi kemungkinan Lautaro menyusul posisinya dalam daftar pencetak gol terbanyak Inter, Altobelli menjawab dengan santai, "Lalu kenapa? Dia kurang 42 gol. Kalian pikir dia tidak bisa mencapainya dalam 2 atau 3 tahun ke depan?" katanya. Saat diminta memprediksi laga melawan Napoli, Altobelli menutup dengan penuh keyakinan. Masih perlu ditanya, kemenangan pasti, pungkasnya. Ignacio La Russa angkat bicara menjelang big match antara Inter Milan dan Napoli. Dalam wawancaranya bersama Radio Tutto Napoli, La Russa menyoroti sosok Christian Cifu dan proses adaptasinya sebagai pelatih Nerazzurri.
La Russa menegaskan bahwa status Cifu sebagai salah satu pahlawan treble membuatnya mendapatkan perlakuan khusus dari para pendukung Inter. Jangan lupa bahwa Cifu adalah salah satu pahlawan treble. Karena itu, kami, para Intristi, menyambutnya dengan sikap yang lebih benevol, sesuatu yang mungkin tidak akan kami berikan kepada pelatih muda lain yang bukan bagian dari sejarah treble, ujarnya. Menurut La Russa, pada awal masa kepelatihan Cifu, bukan keraguan yang mendominasi, melainkan rasa penasaran. Namun beberapa hasil negatif sempat memunculkan tanda tanya. Keraguan mulai muncul setelah kekalahan 4-3 dari Juventus, juga kekalahan di Napoli, serta ketidakmampuan memenangkan laga-laga besar. Meski begitu, tanpa terlalu marah, kami sebagian mengaitkannya dengan kurangnya pengalaman Cifu, jelasnya. Lebih lanjut, La Russa menilai bahwa kini Cifu mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Sekarang, selain kualitasnya, karena Cifu memang sangat brilian, saya melihat pengalaman juga mulai terbentuk. Dia sedang tumbuh, katanya. Sebagai perbandingan, La Russa menyebut Antonio Conte sebagai figur yang berada di sisi berlawanan. Conte adalah kebalikannya, pengalaman dan kualitas yang sudah menyatu. Pungkas La Russa seperti dikutip Tutto Napoli. Fabio Capello kembali menegaskan keyakinannya bahwa Inter Milan merupakan tim paling lengkap di Serie A musim ini. Pernyataan tersebut disampaikan Capello dalam wawancara bersama Gazzetta dello Sport, sekaligus menanggapi komentar Massimiliano Allegri yang menyebut Inter dan Napoli sebagai dua tim terkuat di kompetisi. Saya sudah mengatakan dan saya ulangi lagi, Inter adalah tim yang paling siap di Serie A, ujar Capello. Keyakinan tersebut, menurutnya, diperkuat oleh data statistik yang sulit dibantah. Ada satu angka yang sangat jelas, jumlah gol. Tim asuhan Christian Cifu sudah mencetak 40 gol di Liga, sementara tidak ada tim lain yang mencapai 30 gol. Perbedaannya nyata dan terlihat. Capello menilai keunggulan Inter juga terletak pada kedalaman skuad. Pelatih asal Rumania itu dinilai mampu melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan. Cifu bisa merotasi pemain tanpa kehilangan level permainan, sementara pelatih lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Bahkan Conte pun tidak sepenuhnya bisa melakukannya di Napoli, lanjut Capello. Menanggapi kekhawatiran bahwa pernyataan Allegri yang kerap merendahkan kekuatan timnya sendiri bisa berdampak pada mental ruang ganti Milan, Capello memberikan pandangan berbeda. Allegri terlalu berpengalaman dan cerdas untuk melakukan kesalahan seperti itu. Selalu ada perbedaan antara apa yang dikatakan pelatih di depan publik dan apa yang disampaikan di ruang ganti, jelasnya. Capello meyakini para pemain Milan memahami maksud di balik pernyataan Allegri. Kemungkinan besar itu dilakukan untuk mengurangi tekanan media terhadap tim. Itu bentuk perlindungan, bukan pengakuan inferioritas. Lagi pula, mengatakan Inter dan Napoli lebih kuat bukanlah sesuatu yang keliru, tambahnya. Capello juga menyoroti fakta bahwa dalam laga-laga besar, Allegri justru mampu mengalahkan Inter dan Napoli, serta kini hanya terpaut 3 poin dari Inter dan berada di atas Napoli. Justru itu poinnya. Karena itu, hasil imbang melawan Genoa tetap positif bagi Milan, dalam laga yang sebenarnya bisa saja mereka kalah akibat pelanggaran naif Bartesaghi sebelum penalti yang kemudian gagal dieksekusi Stancu, katanya. Menutup analisanya, Capello menekankan faktor jadwal sebagai keuntungan bagi Milan. Besok ada Inter Napoli, lalu Liga Champions akan dimulai lagi, kompetisi yang paling penting sekaligus paling menguras energi. Allegri punya keuntungan karena tidak bermain di Eropa. Dia bisa memanfaatkan 1 pekan penuh untuk mempersiapkan tim. Dia hanya perlu terus melaju di jalurnya, berharap tetap dekat ketika situasi menjadi lebih rumit bagi para rival, pungkas Capello.